Jadi hari ini saya berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap, yang sekarang ini saya berhadapan dengan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, yaitu Haji Aryani. Mohon maaf kalau ada kekurangan penyebutannya itu, Bu. Jadi hari ini kami Koboi dari Timur mengunjungi kantor berkait dengan persoalan kerusakan lingkungan di wilayah Sungai Bila. Dan ini kemarin sudah 2 tahun, sudah ditutup ini tambang. Nah kira-kira bagaimana tanggapan ini, Bu? Kita sudah turun kemarin lagi nih, sudah berapa kali barangkali kita turun ke lokasi. Dan baru-baru ini kita turun, 2 tahun yang lalu kita aktif turun dan melakukan penutupan tambang. Saya kira setelah penutupan memang sudah berapa, mungkin ada 1 tahun tidak ada aktivitas di sana. Ada mungkin ada 5 bulan, Bu, 5 bulan, 7 bulan lah. Ada tuh 5 bulan kapan itu? Pernah saya turun juga melakukan evaluasi kembali, bukan saja pada saat ada laporan masyarakat saya turun. Saya turun melakukan evaluasi kembali, ya ternyata tidak ada. Dan setelah ada lagi laporan dari Pemerakarsa yang punya tambang di sana bahwa dia sudah lakukan perbaikan di sana, kami turun lagi melakukan pemantauan. Apa benar apa yang dilakukan? Tapi ternyata waktu itu kami belum puas apa yang dilakukan. Sudah ada perbaikan. Ada sedikit waktu siapa yang melakukan perbaikan di situ, Bu Haji? Pak siapa asli anunya Pak? Apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah untuk itulah makanya kita turun lakukan itu belum. Belum. Ada jadi kalau ada perbaikan tapi tidak, jadi sampai hari ini kita tidak lakukan itu. Tidak dilakukan. Kebijakan untuk mereka bekerja kembali. Berarti lingkungan hidup belum pernah ada lampu hijau. Belum pernah mengeluarkan surat lampu hijau kepada penambang untuk melakukan aktivitasnya kembali, Bu. Tidak pernah ada. Kecuali yang memang sudah ada izin lingkungannya dari provinsi. Yang 4 itu masuk kami, yang 4 itu. Yang 4. Apakah sudah ada izin lingkungannya dari provinsi itu? Yang lainnya ini. Dari keempat ini. Ya ada, sudah ada IUP-nya itu, sudah ada. Sudah ada IUP-nya ini. Kita turun melakukan evaluasi karena kan harusnya dia melaporkan kegiatannya setiap 6 bulan. Itu kita. Jadi kira-kira ini izin lingkungannya ini apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, Bu? Terkait misalnya kan sudah ada pengerusakan lingkungan, kenapa diberikan lagi izin lingkungan dari provinsi? Ya itu kemarin, itu kan sebenarnya hampir semua bersamaan permohonannya. Iya. Jadi ini kan kemarin, Bu. Ini kan kemarin sudah ditutup semua, Ibu, ya. Iya. Sudah ditutup ini atas dari surat keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Bupati Sidendrapang kurang lebih 2 tahun yang lalu. Artinya begini, dari ke beberapa penambang itu yang katanya sudah punya izin, apakah memang lingkungan hidup ini memberikan lampu hijau untuk di beberapa penambang untuk melakukan aktivitasnya? Yang lain. Ini yang yang berizin maupun tidak berizin. Kalau yang sudah kita tutup memang kami tidak lakukan lagi secara tertulis untuk dia menambah lagi. Kecuali itu yang baru itu kan harus ada prosedurnya, Pak. Mulai teguran dan sebagainya. Itu sebenarnya hampirlah semua bersamaan sama permohonan izinnya itu dulu. Seperti cuma bertahap cara prosesnya. Jadi setelah itu sudah ada izin eksplorasinya dari provinsi, kita lakukan kajian, UKLUPL-nya, kembali lagi ada izin terbit dari provinsi untuk melakukan kegiatan. Setelah ditutup tambang itu? Setelah ditutup tambang itu, apakah setelah ditutup tambang itu pemerintah sudah memberikan lagi lampu hijau? Begitu maksud saya lah, Bu. Sebenarnya sebelumnya itu tadi saya sudah dari awal saya sampaikan bahwa hampir semua pemohon itu bersamaan. Bersamaan semua. Bersamaan, tapi kan ini kan sudah ada penutupan. Berarti tidak ada tindakan dari lingkungan hidup bagaimana supaya bisa
supaya tidak terjadi lagi pengerusakan. Coba Ibu seandainya tegas kemarin, tidak boleh lagi, artinya tidak ada lagi aktivitas tambang. Iya, karena kewenangan izin tambang itu adalah provinsi. Jadi apa gunanya di sini, Bu, untuk mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan? Makanya, apa gunanya lingkungan hidup? Ada kan aturan-aturannya, Pak. Yeah. Setelah ada izin lingkungan, ada evaluasi, ada pengawasan dari kami. Yeah. Ada pengawasan dari kami. Itulah yang kami lakukan untuk melakukan pengawasan. Pengawasan. Jadi makanya saya sangat salut dengan adanya kita di situ, bantu kami dalam hal ini. Jadi barangkali nanti kalau saya ya setelah kami nanti kan perintahnya Pak Bupati, kita lagi mengundang lagi ini semua dari tim provinsi. Beberapa yang terkait itu kita undang, kita surati mereka untuk data lagi memantau. Kalau saya dari segi ini, kalau dari tim-tim itu ya dia harus bagaimana kalau memang kita mau selamatkan sekaligus semua penambang yang ada di sana. Kita pertanyaan saya Bu Haji, ini kan penambang ini semua aktivitas tambangnya ini dilakukan di daratan. Nah, apakah ini berdasarkan aturan yang ada diperkenankan untuk tambang galian C ini, Bu ya? Apakah diperkenankan atau bisa menambang di daratan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para penambang di wilayah daerah Sungai Bila ini? Sebenarnya tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Dia itu harus menambang di sungai yang telah mendapatkan izin. Itu sesuai, ada kan batas-batasnya. Isi yang diberikan. Kalau saya tidak salah 100 meter dari garis sempadan sungai. Tidak boleh dilakukan makanya setelah kami turun, makanya waktu turun juga evaluasi itu kami tidak pernah memberikan kembali untuk melakukan penambangan. Seperti ini Bu, Aji Sadikin ini yang sudah mengerucuk masuk, yang sudah hampir dikatakan lapangan sepak bola ini akan rusak, ini akan runtuh. Sudah hampir dikatakan. Ya, kami mohon bantuan juga dari beberapa termasuk kementerian, kami undang nanti penegak hukumnya turun. Bahkan sebenarnya kami sudah lakukan pertemuan dengan Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan ini semua. Kita pertemuan di provinsi dan beliau semua mau datang di Sidrap, cuma karena terganggu dengan COVID ini barangkali, jadi saya disuruh siapkan ruang tempat di sini untuk kita pertemukan, termasuk tokoh masyarakat kembali dengan pemerintah daerah. Waktu kita pertemuan di provinsi 6 bulan yang lalu barangkali 2019 itu. Tapi karena persoalan ini kita menunggu, kita telepon tidak ada anunya karena itu barangkali. Tapi insya Allah kami usahakan lagi untuk bagaimana kita pertemuan terkait dengan ini kembali. Oh, tidak ada ini di izin itu diperkenankan para penambang ini melebarkan sungai, apalagi membuat jalur-jalur sungai lain. Iya, sebenarnya begitu. Begitukkah Bu anunya? Iya, begitu. Oh, baik. Jadi saya kembali kepada pertanyaan saya Bu Haji. Kembali kepada pertanyaan saya terkait dengan persoalan izin itu, sehingga persoalan ini persoalan yang kemarin 2 tahun yang lalu ini kan sudah tambang-tambang ini dianggap ini mayoritas ini tambang yang ditutup ini. Siapa-siapa tambang yang kita tutup pada saat itu, Bu? Ada 4 waktu itu. 4 siapa ini, Bu Haji? Apakah CPEGA ini sudah masuk itu? Haji Sadikin termasuk? Anunya Haji Lama? Iya. Termasuk Sumber Tani? Anunya 3 itu tadi siapa sekali ya? Iya. Anunya di Huduri kita tutup juga itu kemarin Kak Bu? Iya, di Segel. Bukan di Segel. Bukan dalam bentuk keputusan bupati ya, diberhentikan sementara itu. Oh, diberhentikan sementara itu kemarin. Iya. Termasuk di Huduri juga. Iya. Itu yang saya inginkan Bu. Jadi saya Bu tidak ada yang menyuruh, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada yang menyuruh saya dari pihak lain untuk melakukan advokasi ini, untuk melakukan perlawanan untuk menyelamatkan Sungai Bila.
Ini dari hati nurani saya. Ini karena masyarakat ini tangisan masyarakat, apa yang saya bawakan ini adalah tangisan masyarakat yang berada di pesisir sungai itu. Jadi Ibu, saya tanya lagi Bu, terkait dengan persoalan apa? Ini terkait dengan anunya salah satu anggota dewan, bahwa kenapa mereka melakukan penambang, karena ini adalah lampu hijau yang diberikan oleh bupati sendiri. Apakah betul ini sudah diberikan ada surat secara resmi yang diberikan kepada lingkungan hidup? Tidak ada secara resmi. Oh, tidak ada secara resmi sehingga melakukan lagi aktivitasnya ini. Tidak ada secara resmi. Oh, berarti Ibu tidak membenarkan adanya aktivitas kembali yang dilakukan oleh para penambang ini, atau ada yang dibenarkan? Saya tidak anukan itu tadi. Tidak pernah saya lakukan secara tertulis. Tidak pernah, tapi secara lisan memberikan lampu hijau. Tidak pernah juga sampaikan. Oh iya Bu. Secara pribadi maupun secara dinas tertulis tidak pernah kami lakukan. Nanti ada buktinya itu kalau memang ada, tidak pernah ada. Oh iya. Untuk melakukan lagi aktivitasnya mereka. Jadi seperti itu saudara-saudara, bincang-bincang kami dengan Ibu Kepala Dinas terkait mempertanyakan beberapa hal, sehingga kenapa para penambang ini melakukan lagi aktivitasnya. Bahwa saya sangat sayangkan bahwa kalau toh misalnya ada lampu hijau yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitasnya, kenapa tidak ada pengawasan? Kenapa tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau toh ada. Nah, artinya seperti apa yang disampaikan Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati pada saat kunjungan di Pituriase, menyampaikan kepada kami bahwa kami kan pernah sama-sama waktu itu dibuka apa yang pertama, saya bilang, yang mana ini Pak Bupati? Saya tidak pernah mendengarkan dan mengiyakan untuk membuka Sungai Bila lagi untuk ditambang. Apa yang disampaikan bila nanti kita yaitu yang disampaikan oleh Bupati Siden Rapang, Bapak Insinyur Haji Dolamando, bahwa saya mempertegaskan bahwa kalau apa yang seperti saya di posting saya, bahwa kalau terjadi musibah alam Pituriasis akan berbicara dengan cara sendiri dan memberikan malapetaka kepada masyarakat Sidrap, khususnya di wilayah timur, maka saya akan menuntut kepada saudara Insinyur Haji Dolamando selaku Bupati Siden Rapang. Jadi seperti ini apa yang saya sampaikan di forum penanaman jagung kemarin Bu, itu waktunya adanya Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terkait dengan persoalan ini, bahwa jangan Pak, kami tidak menginginkan juga rasa empati itu Pak. Artinya pada saat kami sudah di alam itu seperti saudara-saudara kami, sebelum alam itu bicara Pak, silakan turun sebentar melihat kondisi Sungai Bila. Nah, itu yang kami harapkan Bu. Jadi ke depan ini mudah-mudahan bagaimana langkah apa yang diambil secara tegas melihat kondisi Sungai Bila yang terjadi sekarang ini Bu. Minta ketegasannya. Saya kira tentu kita berharap kepada penambang untuk taat dengan aturan-aturan yang ada. Pemerintah sudah memberikan ruang kemarin untuk melakukan aktivitas, tetapi mereka tidak taat dengan aturan yang ada. Tentu ada risiko-risiko yang harus diterima, termasuk kemarin penutupan paksa pemerintah. Jadi itulah yang harus ditaati, karena di dalam keputusan itu harus ada yang dilakukan oleh mereka. Itu yang harapan kami. Begitu juga kepada penambang-penambang yang lain yang selama ini, bukan saya di Sungai Bila, bukan saya di Sungai Bila, di mana-mana ini penambang, ya tolonglah kita harapkan untuk menaati aturan-aturan yang ada, karena kita sama mau jaga lingkungan kita, mau jaga negara kita, mau jaga Kabupaten Sidrap. Itu yang penting. Jadi di dalam agama pun sebenarnya itu dianukan oleh bahwa siapa yang merusak lingkungan itu akan dilakukan, karena ini untuk kepentingan manusia. Iya, manusia, betul. Jadi saya kira harapan kami itu, mari kita bersama-sama, walaupun ada pemerintah, tanpa dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat, kita tidak bisa kita berbuat apa-apa.
Tegasnya sedikit Bu, kan sudah ditutup ini tambang. Bagaimana menyikapi ini setelah ditutup ini dan dibuka ada aktivitas lagi? Menyikapi ini setelah ditutup ini tambang, bagaimana sikap lingkungan hidup? Kenapa penambang ini melakukan lagi aktivitasnya? Kami juga tetap akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tingkat di atas, karena itu kewenangannya adalah provinsi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup melalui P3S. Insya Allah kami turun penegakan hukumnya. Kami yang jelas tadi saya sudah sampaikan bahwa kami sebenarnya sudah melakukan untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Cuman kami menunggu tim turun lagi. Yeah. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, makasih banyak Ibu Kadis terkait apa yang disampaikan oleh beliau. Seperti inilah saudara teman-teman channel, tetap lagi kita akan melakukan lagi investigasi di tempat lain untuk memberikan informasi kepada kita apa yang kami lakukan. Demikian, salam, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.